Mari saudara kita mau datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau undang Roh Kudus bekerja di tempat ini, berkarya dalam kehidupan setiap kita, saudara yang terkasih. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Bapa di surga, Tuhan, mari Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, Bapa. Kami datang Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan-Mu, Bapa. Merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah Bapa saat ini Tuhan yang berkarya dalam hidup setiap kami, Tuhan. Haleluya Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau. Roh Kudus hadir di sini. Bila Dia menawan dan suci, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Dia manis penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan pujian ini lebih sungguh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama katakan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Masukku, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerja. Oh, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi,
perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Kau boleh hadir di tempat ini. Kami percaya, kami rasakan Tuhan Kau ada Bapa bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau boleh Tuhan menguatkan saat ini yang mereka yang lemah Bapa. Kami percaya pagi ini Kau boleh memulihkan mereka yang Tuhan saat ini sedang sakit Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan boleh merasakan Tuhan kemenangan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Saat pagi hari ini Tuhan kami semua mau sama-sama memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Karena kami percaya Bapa ketika kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan, kami beroleh kekuatan dan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau sapa dulu kiri kanan muka belakang kita. Kita mau sama-sama melihat senyum-senyum yang terbaik dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara yang terkasih. Kita bersama-sama bersuka cita pagi hari ini, kita mau memuji nama Tuhan. Kita percaya langit dan bumi akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita sama-sama bersuka cita pagi ini. Kita mau satu nyanyikan lagu pujian ini. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih simpel lagi kita mengatakan pujian ini. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. angkat tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita lebih simpel lagi katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Katakan langit dan bumi.
mau membawa setiap pergumulan doa kita kepada Tuhan. Kami persilakan kepada yang bertugas, kepada hamba Tuhan Yosi. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih di dalam setiap keadaan Tuhan memimpin hidup kami. Dan kami bersyukur di kesempatan ini Tuhan Engkau kumpulkan kami dalam keadaan baik. Kami percaya bahwa banyak orang di luar sana tidak memiliki kesempatan seperti kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan, pemeliharaanmu begitu nyata dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun. Tetapi kami bersyukur Bapak, bahwa di dalam keadaan seperti inilah kami memiliki satu pengenalan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Kami memiliki hati yang mau sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun kami tidak mampu untuk berdiri di atas kekuatan dan pengharapan iman kami yang kami taruh di dalam kekuatan manusia. Untuk itu Bapa, biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari pelajaran yang penting bagi iman kami, untuk kami mempertaruhkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau senantiasa memimpin, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kami, sehingga kami dapat bersukacita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan tak henti-hentinya kami berdoa, kami berharap dan kami memohon kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul menghadapi pandemi ini Tuhan. Banyak kesulitan dan kendala yang harus dihadapi, baik pergumulan ekonomi maupun kesehatan, yang dua hal yang sangat sulit untuk diatasi secara sekaligus. Tapi kami percaya bahwa di dalam kasih Tuhan, di dalam pengharapan Tuhan, ada jalan, ada pengharapan dan ada pemeliharaan Tuhan. Untuk itu kiranya hikmat Tuhan, Roh Allah yang kudus kiranya boleh memimpin pemimpin kami, agar mereka boleh mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan, sehingga permasalahan dan pergumulan bangsa kami ini Tuhan boleh terlalukan oleh pandemi ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap tim medis, mereka yang bertugas secara khusus untuk merawat dan untuk juga menemukan obat dan vaksin. Kiranya Tuhan tolong agar mereka juga boleh menjadi berkat, terutama anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang berprofesi sebagai dokter ataupun para medis. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, dan juga untuk umat Tuhan, baik di tempat ini, Bapak, kami juga menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang, kami akan hidup di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih, dan juga kami menyadari bahwa bulan ini adalah tahun pengajaran yang baru. Dan Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang anak-anak mereka juga mungkin akan memasuki tahun ajaran baru, kenaikan kelas, maupun mencari sekolah, kiranya juga Tuhan tolong agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus juga bagi hamba-Mu, gembala sidang kami, Tante Mawar, juga untuk segenap staf pengembalaan. Kiranya juga Tuhan tolong agar apa yang menjadi visi Tuhan di masa-masa sulit ini tetap Engkau pertajam, dan kiranya Tuhan pimpin, dan juga setiap pergumulan, kebutuhan, pastori, dan pengembalaan tempat ini, kiranya juga Tuhan tolong agar semua pelayanan tempat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih juga bagi para hamba Tuhan yang boleh terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk menopang pelayanan di tempat ini. Tuhan tolong, dan juga kiranya Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sahabat-sahabat yang juga mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan Engkau tahu mereka juga memberikan kehidupan mereka, waktu, tenaga pikiran untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka lakukan Tuhan tidak sia-sia, dan Tuhan Engkau pasti membalas apa yang menjadi usaha dan apa yang sudah mereka lakukan bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih, kami serahkan jemaat Tuhan mulai dari kaum bapak, kaum ibu, lansia, juga sekolah minggu yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami.
Tapi meskipun di rumah, kiranya Tuhan anugerah dan kasih, berkat Tuhan senantiasa ada juga dalam kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Dan sebentar pun kami akan memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan diberikan dan dikelola dengan baik untuk hormat, kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, seperti biasa kita mau taruh semua amplopnya, baik itu persembahan diakonia ataupun persembahan kasih. Saudara yang terkasih, ya, untuk yang coklat yang diakonia dan untuk yang putih adalah persembahan kasih dari kita. Kemudian saudara yang terkasih, untuk pemberiannya kita akan masukkan ke dalam kotak yang di depan. Kita mulai nanti dari sebelah kanan saya, saudara yang terkasih, kemudian nanti setelah selesai baru disambung dari yang sebelah kiri. Sambil kita menunggu, sambil kita melakukan ini, kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan menyaksikan pengumuman yang akan disampaikan oleh tim multimedia. Tim multimedia kami persilakan. Shalom, salam sejahtera kepada segenap jemaat terkasih. Saya akan membacakan warta gereja 19 Juli 2020. Warta yang pertama, saya mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada segenap jemaat terkasih pada ibadah tatap muka hari ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat rohani yang berlimpah oleh ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua, protokol adaptasi kebiasaan baru. Gereja menghimbau kepada segenap jemaat terkasih untuk boleh mengikuti dan taat pada protokol adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh Gereja GBI Immanuel. Warta yang ketiga, ibadah online bagi jemaat yang berhalangan hadir atau bahkan bagi Anda yang ingin kembali mengikuti ibadah online, silakan mengikuti dan masuk melalui aplikasi YouTube GBI Immanuel. Warta berikutnya, ibadah youth. Saya mengimbau kepada segenap kaum muda untuk boleh taat dan setia mengikuti ibadah youth yang akan kembali diadakan pukul 15 melalui aplikasi Zoom. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman sejak kita muda. Warta selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab atau Bible Study akan kembali diadakan setiap hari Senin dan Kamis melalui aplikasi Zoom pukul 18.30. Saya mengundang kepada segenap jemaat untuk boleh bersama-sama mengikuti kelas pendalaman Alkitab dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Warta selanjutnya, persembahan. Gereja telah menetapkan 2 kali persembahan. Persembahan yang pertama adalah pada amplop putih untuk kebutuhan rutin gereja, dan persembahan kedua adalah untuk diakonia pada amplop berwarna coklat. Kedua amplop dipersembahkan dan dimasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di depan mimbar. Warta terakhir, bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan waktu untuk konseling atau dukungan doa, silakan menghubungi Gembala Sidang atau hamba-hamba Tuhan yang tertera berikut ini. Demikian warta kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan saudara yang terkasih, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama berikan sikap yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita mau mata dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau saatnya Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Kita benar-benar sungguh mau setia kepadanya. Haleluya, mari saudara yang terkasih, kita mau datang kepadanya dan segenap hati kita mau belajar setia kepadanya. Dalam keadaan apapun kita saat ini, mari kita mau tetap setia. Haleluya Yesus, Tuhan terima kasih. Selidiki
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bila saatnya Kau datang menjemputku Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Cuma Tuhan nyanyikan pujian. Yes Tuhan. Ya mari lihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupanmu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya terima kasih. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ya amin. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, amat baik. Yes. Sampai akhir Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Kami bersyukur atas segala berkat kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan dan kasih-Mu sehingga pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan kami boleh bersorak-sorai menyembah mengagungkan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Allah. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami lewat urapan Roh Kudus. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan yang hadir. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, baik song leader, singer maupun pemain musik, bahkan setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, bahkan yang duduk pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persembahan-persembahan yang sudah disampaikan Tuhan menjadi satu dupa yang harum di pemandangan-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan
Dan biarlah ya Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka dan memberkati keluarga rumah tangga, bahkan seluruh kehidupannya, apapun yang dikerjakan, dan Tuhan Kau yang membuat berhasil. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Iya, shalom. Saya bersyukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Ya, memang kalau kita bawa terlalu kaku dan serius, kayaknya kita bisa stres, saudara. Maaf ini ya, sekarang kacamata saya ini suka digantung gini, suka lupa taruhnya di mana. Ya, kadang-kadang ada di kepala, mana kacamata. Ya, jadi saya taruh di sini, dan juga suka jatuh sendiri, makanya saya tempel aja di sini. Ya, jadi bukan lagi pandemi bergaya-gaya, enggak ya. Iya, saya senang saudara boleh hadir dan kita boleh semua sehat, karena memang saat-saat sekarang ini kalau kita, ya, saya juga kadang-kadang kalau nonton TV bawaannya jadi ini ya, jadi nggak usah banyak-banyak nonton TV berita ya, setiap hari 1000 lebih. Jadi kita lebih baik banyak berdoa, ya. Jadi lebih baik banyak berdoa. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca satu ayat pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan, kita jangan takut, ya. Jadi hidup ini kalau dibawa, jadi bagaimana pikiran kita. Makanya firman Tuhan bilang jagalah hati, ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir negatif, maka yang terjadi semua negatif. Belajarlah untuk segala sesuatu kita berpikir yang positif, ya. Dan saudara, karena Tuhan bilang jangan takut, ya. Kita baca di dalam Ulangan pasal 8. Dan sebelumnya saya ingin saudara baca di dalam Yesaya dulu. Yesaya 43, sebelum kita baca Ulangan pasal 8, kita baca Yesaya 43. Ini ayat bagus sekali saudaraku, ya. Dan kalau kita remakan dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat 1, tapi saudara mulutnya semua ketutup, jadi lebih baik saya yang baca, ya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan memanggil kita dengan nama kita, ya. Jadi Tuhan nggak pernah salah menyebut nama kita. Jadi jangan pikir Tuhan nggak panggil, hei kamu, nggak. Dia sebut namamu, dia sebut nama kita, ya. Kalau kita kadang-kadang lupa nama anak kita, ya. Apalagi bapak saya, mama saya anaknya banyak, lupa. Apalagi suruh sebut cucunya, wah mereka nggak inget. Nama si Togos juga, siapa itu katanya. Padahal cucunya nggak tahu dia nama si Togos, ya. Jadi lupa. Tapi Tuhan nggak lupa loh. Sebut, hai anakku Togos. Enak ya kedengarannya, ya. Orang tua kita kadang coba keturunan keempat. Kita mau sebut namanya siapa? Saudara kita aja. Itu siapa ya? Yang di Kerawang itu siapa ya? Saudara saya itu, lupa saya namanya. Atau yang di mana itu? Dan di Sibolga. Atau yang di Siantar yang masuk ke pelosok itu tuh, lupa saya namanya. Tapi Tuhan ingat loh. Tuhan tahu nama kamu, nama saya, ya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dan dia sangat baik, ya. Ingat nama kita aja, ya. Kemarin saya ketemu teman
Udah 35 tahun nggak ketemu. Dulu anak sekolah, Susan sekolah di BPK ini, kelas 1 SD. Kami ini ibu-ibu suka nunggu sambil makan bakso. Ya biasa ibu-ibu nunggu anak sekolah. Jadi saya udah lama sekali nggak. Ya, waktu itu sama nunggu Benny, Susan, sampai anak pulang sekolah, kami baru bubar. Kemarin ketemu saudara di Subersari, Janset. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya karena tutup mulut, ditutup pakai masker, tapi saya ingat, saya bilang gini, saya panggil, saya lihat dulu wajahnya lebih dekat, terus dia rada bingung, Lili ya, Pak Garsi? Iya, saya buka, hehe, katanya, Mawar, gemuk ya sekarang. Saya bilang dia kurus, dia bilang saya gemuk. Ya. Dia mulai masih lupa nama saya, masih siapa? Oh iya Mawar ya. Dulu saya kayak Rida waktu masih anak. Bayangin saudara, segede gitu antar anak sekolah, sekarang ketemu kayak badak begini. Ya. Badak dia bilang, Mawar ya. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, ini dulu semua kurus-kurus ya. Ya Pak Sirait, pada susah sih dulu ya. Pak Otang kurus, lempeng. Tapi nggak bisa lupa ya. Saya nggak kayak saya ini, saya nggak ingat semua nama saudara. Ya, mungkin yang sekali-kali saya ketemu ya, saya nggak ingat. Tapi kalau yang mungkin yang udah sering atau yang udah lama, kadang-kadang saya suka, kamu namanya siapa ya? Aduh, lupa. Ya. Tuhan nggak pernah lupa. Ingat, biarin orang lupa sama kita, yang penting Tuhan nggak lupa. Ya. Lalu dikatakan apa? Karena apa? Dia telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Ya. Kita mau bilang kita kepunyaan A, B, C, bakal mati. Tapi kalau kita kepunyaan Tuhan, pasti kita mempunyai hidup yang kekal. Kenapa? Kemarin ada teman, ini live streaming ini, pasti teman saya itu dia pasti dengar. Karena kalau saya khotbah suka ada yang telepon balik. Ya. Dia bikin di WA grup. Kebaktian kagak, ini memberi kagak, ya apalah gitu. Cita-cita pengen masuk surga, ya. Emangnya punya kenalan gitu? Langsung sama saya dibalas. Itu ada yang nerima kayak gitu. Sama saya dibalas, saya bilang ini. Iya, saya bilang, saya punya kenalan Tuhan Yesus Kristus. Langsung dia gini, ya. Ada teman saya bilang, oh itu yang punya surga kan bapak saya. Ya, pendeta semua yang nyautin, dia pada jago semua punya sautannya. Nah, kenapa kita mesti ragu? Ya, karena apapun yang kita lakukan itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan, ya. Dia berkenan atau enggak, ya. Tapi yang penting kita kenal Tuhan kenal kita. Mungkin kita bilang kita kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita. Pasti dong. Oh, barang siapa yang percaya, ya, maka dia akan diselamatkan. Karena keselamatan itu anugerah, ya. Ini mesti ditanamkan loh saudara, mesti tahu. Makanya nggak ada orang yang, ya, sebentar lagi ya dapat apa namanya, dapat ilham, maksudnya ya jadi ya berpindah, ya saudaraku. Istilahnya orang tetangga kita itu bilang apa gitu ya saudaraku. Bukan berdapat hidayah, satu tante yang di mana. Iya, tapi saudara nggak dapat hidayah, tapi saudara dapat anugerah, amin. Iya, kita ini dapat anugerah karena Tuhan bilang
Dia memanggil engkau dan Dia memanggil kita dan kita ini kepunyaan. Itu cap mati saudara, kita kepunyaan Tuhan. Kalau ada yang bilang sama engkau, kamu gini. Tidak, saya kepunyaan Tuhan. Saudara harus kunci, saudara milik Tuhan. Gak ada yang mengutuk, yang kamu bakal jadi begini, begini. Enggak, saudaraku. Ya, kalau kita kepunyaan Tuhan, tidak ada kutuk, perkataan kutuk yang sampai. Karena apa? Karena Tuhan membentengi kita. Dia menjaga engkau. Ayat kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ingat, saudara, Tuhan menyertai kita di mana pun katanya engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Karena apa saudaraku? Karena kita milik Tuhan, amin. Tuhan bilang engkau kepunyaanku. Nah, pasti dong. Kita punya barang aja, ya yang mungkin sedikit rada apa, kita akan jaga. Ya. Kita akan jaga barang itu, ya. Mungkin perhiasan, mungkin apa, ya kendaraan, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apalagi Om Yosua kendaraannya baru, saya lihat mengkilap, tadi saya intip dari atas, dilap, pasti dong, ya kan. Ini setiap hari dilap. Jangan setiap hari Om Yosua, nanti bisa lecet nanti. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan itu. Manusia punya barang aja jaga sebegitu rupa. Ya. Makanya suami yang punya istri, jaga istrinya, amin. Jangan jaga mobil aja, istri dijaga, ya. Istri jaga suaminya, ya, supaya jangan kakinya 1000 langkah. Ya, kita lihat, jadi kita ini kepunyaan Tuhan, maka kita akan dijaga Tuhan. Dikatakan pada saat kau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Ya. Saya pernah dari Lombok ke Bali, ya, saudara. Itu Selat Lombok itu kadang-kadang nggak menentu itu dia punya gelombang. Itu kapal karena kan ada mobil, ada di dalam kapal masuk kan mobil semua penuh. Itu kapal bisa miring kayak gini, saudara. Aduh, saya pikir mungkin di bawah ini nggak seimbang. Aduh Tuhan, kami waktu itu ada beberapa orang, kami menjerit di dalam kapal. Tuhan tolong supaya kapal ini nggak karam. Ya. Makanya kemarin saya lihat ada kapal karam di daerah Selat Lombok itu, keseimbangannya kurang. Ini saya pikir mungkin kejadiannya kayak saya dulu. Dan apa yang jadi saudaraku? Ya, dan kami tiba di Bali, ya, dengan tidak kurang suatu apapun. Ya. Dan nyebrang lagi dari Bali ke Banyuwangi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nah kita lihat Allah menyertai pada saat kita menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, dan tidak akan dihanyutkan. Ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus, dan nyala api tidak membakar engkau. Karena apa? Karena ada Tuhan menyertai engkau dan saya. Karena kita kepunyaan Tuhan. Lalu sebab akulah Tuhan Allahmu, ayat yang ketiga, yang Maha Kudus Allah Israel juru selamatmu, aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat keempat, mari kita baca sama-sama, perhatikan dan renungkan. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 4a,
oleh karena engkau berharga di mataku. Ya. Mungkin kita bilang, saya siapa? Manusia sebelah mata mungkin lihat kamu, saya mah kerjanya juga serabutan. Saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Ingat, kalau pada saat engkau mengalami rasa kayak putus asa, siapa laku, gak diterge orang pun aku karena aku orang kampung apa. Jangan ada bahasa itu, tapi engkau katakan, aku berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu anak muda yang sedang lagi ini nih mengoperasikan untuk kita punya alat untuk live streaming ini. Ya saya sebut saja, saya bicara ngobrol sama Baby. Mungkin Baby nggak pernah pikir bakal bisa ketemu saya dan ngobrol begitu lama. Dia sambil kerjain kabel sendiri aja. Dia bilang kalau misalnya ada yang bantu ya. Iya ya, nggak ada yang tergerak ini kaum muda, yang lain nggak ada yang datang. Ya dia kerjain sendiri. Mari saya ngobrol, saya kasih motivasi. Ya mula-mula biasalah pertanyaan banyak, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau dia bilang begini begitu, saya bilang jangan takut. Saya dulu nikah sama Om gak punya duit, mungkin saya mungkin sudah bosan dengannya. Kita semua berjalan dengan iman karena kita ini milik Tuhan, diatur sama Tuhan semua. Ya. Jadi gak usah takut. Belum bisa ngumpul, belum bisa ini. Ya saya bilang kalau tunggu ngumpul kapan ininya, saya bilang gitu. Keburu dikejar sama umur. Ya. Saya kasih motivasi, saya kasih. Ya kalau semua dipikir, nanti dulu, belum begini, belum begitu. Tuhan berarti kita gak percaya ada Tuhan. Ini Tuhan bilang tadi apa? Aku menyertai engkau. Saya bukan bilang saudara nekat. Udahlah biarin. Enggak. Ya. Ini banyak nih umurnya udah hampir 40 ini, 35. Ya. Saudara, apa yang saudara pikirkan? Nggak usah terlalu mikir banyak. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan buat kita. Amin. Iya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya. Saya dulu suka bicara sama Tuhan. Ya. Mau apa juga. Ya, kita kalau mau tunggu kaya baru ini nggak bisa. Segala sesuatu itu kita memulaikan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Amin. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah nggak menambahi. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, saya senang, ya, kalau kaum muda bisa terbuka dan cerita, ya, sambil sembari santai, saya nonton TV, yang ngoprekin kabel, ya kita ngobrol, ya. Saya senang. Saya bilang kalau jemaat ini senang, bahagia, saya ikut bahagia. Ya. Jangan saudara pikir saya senang kalau saudara susah, malah kalau saudara susah saya lebih susah. Ya. Lebih pusing mikirinnya. Tapi kalau saudara senang, saya jadi ikut senang. Ya. Jadi jangan pikir, wah kalau saudara kaya tuh saya cemburu. Enggak. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu apa kata firman Tuhan? Engkau dan saya kita berharga di mata Tuhan, mulia dan aku mengasihi engkau. Ya. Jadi jangan ada bahasa kita pesimis akan hidup ini. Gimana ini situasi sekarang, ekonomi begini, begitu, begini. Waduh, sekarang ini banyak kalau mau diikuti, dilihat di televisi, ya kita jadi pesimis hidup. Tapi saya kasih tahu kepada jemaat, ya, engkau berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi, karena kita
kepunyaan Tuhan. Ya, jangan pesimis dalam hidupmu. Ada yang susah di sini? Kerjaannya nggak jalan? Ada? Jalan ya. Paling kalaupun istilahnya kamu nggak kaya, tapi kamu bisa makan loh setiap hari. Ada yang nggak sampai makan di sini? Gara-gara situasi. Iya, betul Pak. Malah lebih banyak dari yang kita, ya kan? Benar. Kalau dulu kan mau beli apa aja, mesti ngumpulin duit. Ya. Kemarin sebenarnya pengeluarannya banyak Tante Yeni. Tapi puji Tuhan, Baby bilang, udah Tan, ini dari saya. Satu alat yang cukup mahal. Ya. Udah kerja, ngasih lagi. Biasa orang kerja kan dikasih. Jadi saudaraku yang dikasih, coba kita punya hati sama Tuhan kayak gitu. Karena kita tahu ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau engkau pikir, kita lakukan, waduh untung ruginya gimana, saya juga gini-gini, saya juga ini itu. Tapi semua dicukupin sama Tuhan. Ya. Kalau engkau berani, ya saudara, kalau ada kasih Allah, pasti kita berani memberi. Orang memberi belum tentu ada kasih. Karena bisa aja orang memberi pengen supaya ini. Tapi kalau engkau memiliki kasih Tuhan, engkau pasti bisa memberi. Apalagi untuk kebutuhan. Iya, saya juga kemarin mikir, saya juga kemarin udah telepon Tante Yani, ini gimana kita harus beli ini, beli itu, beli ini. Udah kirim. Saya pikir, waduh kebanyakan. Enggak, malah sebenarnya kurang. Baby bilang jangan takut. Tante ini udah buat gereja. Saya bilang enggak, nanti diganti. Enggak usah Tante. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Mari, mungkin apapun kita pikir nggak dilihat orang, nggak ada orang. Saudaraku semua dikerjain sendiri. Ya. Dan cuma saya dan orang di ruko. Paling si Rida ngasih Indomie. Mau pakai telur atau enggak. Ya. Saudara, semua dilakukan dengan kasih. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa dia kepunyaan Tuhan dan berharga. Ya. Kasih Tuhan kita nggak bisa ukur dengan duit kita, saudara. Seberapa banyak sih uang kamu bisa membeli kasih Tuhan? Enggak? Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Tapi berbahagialah kalau kita sadar bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Ya. Yang tidak pernah engkau dan saya pikirkan, Allah sediakan bagi kita. Ya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Tetapi kamu enggan. Ya. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita kepunyaan Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, kalau kita menyadari Dia selalu menyertai kita, kalau kita menyadari semua Dia tidak pernah membiarkan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Amin, saudara. Tidak pernah akan takut. Apa yang harus saya makan? Makanya Yesus pernah bilang, jangan kau pikir hari esok, hari ini cukup. Ya. Rasul Paulus bilang, asal ada makan minum, cukup. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukan saya bilang saudara gak boleh bekerja sekuat tenaga. Ya. Tapi saudara juga harus ingat bahwa berkat itu hanya datang dari Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, ya, yang tidak pernah kau pikirkan, Allah sediakan bagi kita. Ini saudaraku yang dikasih, tapi kamu enggan. Kita mulai takut, khawatir, kumaha ya, zaman sekarang lagi ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, enggak. Ya. Kalau kita mau pikirkan semuanya, saudara pecahlah otak kita ini, saudara. Ya. Tapi coba saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Serahkan hidup saudara pada Tuhan. Lakukan kewajiban saudara. Ya, sebagai anak Tuhan. Kalau ada yang perlu dibayar, bayar. Ya, anak Tuhan ya mesti
konsekuen, tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab, lakukan tanggung jawab saudara. Ya. Jadi supaya Tuhan gak dipermalukan. Karena katanya kamu milik Tuhan, ini kamu gitu. Ya enggak. Tunjukkan bahwa engkau milik Tuhan. Ya, bukan hanya ngomong, tapi dari hidupmu, kehidupanmu menunjukkan bahwa engkau milik Tuhan. Kehidupanmu menunjukkan bahwa engkau tidak pernah takut karena ada Tuhan yang selalu menyertai engkau. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, makanya firman Tuhan bilang, kalau misalnya memang kita ada masalah, dosa, kita minta ampun. Makanya firman Tuhan bilang di dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Bertobat kalau ada dosa, cepat, Tuhan ampuni aku. Ya. Jangan saudara simpan dosa itu terus. Ya. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dosa itu kita minta ampun sama Tuhan dan tinggalkan dosa. Firman Allah katakan dia tidak pernah ingat. Ya. Maka Raja Daud bilang, aku bersyukur bahwa Allahku tidak pernah mengingat akan segala kesalahan-kesalahanku. Kalau saudara Tuhan ingat kesalahan kita, aduh habislah kita, enggak ada. Tapi bersyukur dia tidak mengingat kesalahanmu. Tapi engkau minta ampun kepada Tuhan, kau bertobat, jangan lakukan lagi. Ya, apa yang Tuhan gak suka. Maka firman Tuhan katakan bahwa apa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan akan menyediakannya. Ayat yang Ulangan pasal 8, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ulangan pasal 8, ya, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allah. Ini, saudara, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dan berikan kepada kita. Tapi ingat, ya, berkat Tuhan, tapi kita jangan sombong. Karena satu hal yang paling Tuhan gak suka, kita sombong. Ya. Jadi saya beritahu kepada jemaat, ya, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita merendahkan hati dan mengatakan semua hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita punya Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan, menghibur, menguatkan, dan memberitahukan kepada kita sesuatu yang mungkin kita nggak tahu. Ya, makanya minta tadi pujian pertama, Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali dukakan dia, supaya dia tidak tinggalkan engkau, tapi dia selalu ada bersamamu dan mengajar kita dalam segala hal dan mengingatkan, menolong kita. Ya. Di sini ada Sonya. Sonya besok berangkat ke Majalengka. Ya. Dia udah 1 tahun, saudara. Ya, praktek. Mungkin dia nggak pernah khotbah, tapi hal yang kecil dia lakukan.
semua dia kerjakan untuk Tuhan. Saudara tahu yang ngepel gereja ini? Lantai 1 sampai lantai 2. Saudara nggak tahu? Tahu datang bersih. Ya. Soalnya badan yang kurus kayak gitu saudara. Tapi dia bisa lakukan semua. Dan besok dia tinggalkan kita. Melanjutkan studinya ke Majalengka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Semua dia kerjakan dengan hati sukacita. Ya. Semua dia kerjakan dengan senyum. Dan tahu beres. Ya. Sendiri saudara. Setiap Sabtu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tidak ada bahasa omelan. 1 tahun dia kerjakan semua. Dulu bersama Panca. Sekarang mah. Dan 6 bulan ini dia sendiri. 7 bulan. Ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Mari soalnya mungkin. Kasih sedikit kata-kata terima kasih atau selamat tinggal. Buat jemaat Tuhan. Ayo sini Son. Iya, saya bilang kemarin kamu kok nggak ketemu jodoh nih di Immanuel. Rupanya jodohnya nggak di Immanuel. Ya, buka maskernya, sok bicara. Nggak usah pakai mic. Iya, ngomong aja, apa aja ngomong. Bapak Ibu, bukan teman-teman ya. Om Tante. Udah cerita aja. Nyanyi dulu gitu. Iya, dia akan melanjutkan studi ke Majalengka. Ya, nanti mungkin tahun depan dia bisa selesai sarjana teologi ya. Iya. Saudara, ya, mungkin nanti saudara bisa habis kebaktian ya. Ya, ada sedikit kenang-kenangan, mungkin saudara ini buat jajan ya. Karena di Majalengka saya bilang kamu di penjara, kamu di Majalengka, nggak bisa kemana-mana. Dan mungkin ada yang mau ini mewakili jemaat, ucapin terima kasih nih. Nggak ada? Waduh, ini sudah ngepel setiap selama 1 tahun nih, ya. Iya, saya aja yang mewakilkan. Terima kasih ya, Son. Tuhan memberkati, Tuhan pakai engkau. Saya banyak kasih pelajaran sama dia. Maksudnya, saya juga dulu kayak kamu kok. Ya, bukan langsung begini saya bilang. Saya juga dulu ngepel gereja, apa semua. Ya, sendiri. Ya. Bahkan kamu nggak pernah, kamu tidur di sini mah ranjangnya bagus. Itu ranjang jati, kasurnya juga empuk. Saya mah pernah praktek, saya bilang tidur di atas dipan, bawahnya kodok. Karena saya tinggal di rumah tukang kodok. Jadi dia jual kodok, jadi di kodok nangkap kodok, terus di orang Chinese saudara, di Banyuwangi, Rogo Jampi. Jadi dia iniin bersihin kodok, nanti dijual lah itu. Nah paha biasanya ya itunya ya, dadanya yang tulang-tulangnya aja, itulah kami makan. Ya nggak ada dagingnya itu, cuma ada sop-sop taucoknya gitu. Jadi dagingnya nggak ada, saudara, karena dagingnya buat dijual. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kolektor ya waktu itu ya paling berapa 1000 perak. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Ini lantainya tanah, bagaimana ngepelnya? Ya kan? Sapu, pakai sapu. Iya, nggak pakai kasur. Dipan yang bambu-bambu itu di bawah dimuatin karung kodok karena kamarnya cuma 2 kamar. Itu yang punya rumah, suami istri, sama kita hamba Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan itu ya kadang-kadang bunyi, oh gitu ya. Tapi dalam nama Yesus. Rupanya saya cuma berdoa, nggak minta sama Om Tan bagaimana. Om Tan bilang, cukup Mawar pulang. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya itu menempa kita jadi orang yang bisa melayani dimanapun dan kapanpun dan kemanapun. Jadi saya selalu memotivasi sama dia. Kamu jangan lihat tante sekarang, kamu lihat saya mau bersaksi tentang, ya saya dulu jalan kaki, saya bilang kamu mah enak atuh, ya kemana-mana ada supir, ya supir pribadi. Dua-dua ini jadi bos nih si Rida. Saya yang nyupir. Ya kan? Saudara, kemarin saya ajak ke Sumber Sari Junction dua-dua. Ketemu teman ngobrol-ngobrol, kesempatan dua-dua apa aja diambilin. Pas saya bayar, lah kok banyak-banyak amat ini. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak sering-sering kok. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya hidup ini harus dibawa santai, harus dibawa relax, karena kita tahu kita kepunyaan Tuhan, ya. Karena kita tahu kita berharga. Jadi saya bilang, walaupun mungkin kalian masih muda, kalian berharga di mata Tuhan. Ya, kampung saya nggak ada di peta, ya, tapi saya bisa melayani hanya karena anugerah. Ya, jadi kita harus semangat, ya, gas. Jangan loyo, inilah masalah ini. Mau cerita masalah, nanti matanya udah tutup, baru masalahnya tutup. Benar nggak Om Mawang? Nah, tanya tuh Om Mawang, kelihatan gemuk tapi gemuk juga masalahnya. Iya, nggak tahu tuh Pak. Soalnya nggak pernah dicek sih. Cuma Ibu Yeni yang tahu. Nah, jadi kita harus ingat ya bahwa sesungguhnya kekuatan, kuasa dan kekuatan Tuhan dan saudaraku ya Tuhan yang membuat kita memperoleh kekayaan. Tuhan memberkati. Udah waktunya udah kebanyak. Udah habis Bem? Di Bem Bima senyum aja. Iya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu saya tekankan kepada jemaat Tuhan. Jangan kau takut dalam hidup ini. Situasi yang sekarang ini mungkin banyak hal yang harus kita dengar ini itu, tapi satu perkara saya ingatkan, jangan takut. Ya, Yesaya 43, kita kepunyaan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan masuk di dalam anugerahnya dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan dia akan selalu menyertai engkau pada saat menyeberang sungai, menyeberang laut, menyeberang bahkan ke gunung, kemanapun kau pergi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah memberikan kami satu motivasi untuk kami boleh mengarahkan senantiasa hati kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kami tidak takut karena Tuhan yang sudah memanggil kami. Dan Tuhan juga kami adalah milik Engkau ya Bapa. Kami kepunyaan-Mu. Sehingga kami anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Sekecil apapun pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami yakin kalau kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membubuhkan berkat di atasnya. Dan juga kesehatan yang daripada Tuhan memberikan kemampuan untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh melakukan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa.
untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biarlah ya Tuhan berikan hati kepada setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh senantiasa menyembah, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Allah. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Yosua untuk penutup doa berkat. Kita nyanyikan satu pujian. Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kau sungguh heran, semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang dibentangkan oleh gembala sidang kami, yang memotivasi kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, bahkan menyembuhkan kami dari segala sakit kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu dapat menyembuhkan setiap apapun yang ada dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, yang tidak dapat kami lihat sekalipun. Tuhan berikan yang terbaik untuk kami peroleh daripada-Mu ya Bapa. Tuhan berkati gembala sidang kami, anak cucu mantu, keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Bagi mereka yang tidak dapat hadir saat ini, kami berdoa dari tempat ini. Sebab kami percaya doa kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan, Kau berikan mereka sukacita bagi mereka yang saat ini sedang dilanda dengan kesedihan. Bahkan berikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Supaya minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Kami rindu ya Tuhan agar apapun yang kami peroleh dari tempat ini dapat kami bagikan ke keluarga besar kami di mana kami berada, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi suratan terbuka. Jikalau sebentar kami pulang ya Tuhan dari tempat ini, berkati kami dengan berkat sukacita, berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkati kami dengan berkat ketentraman, berkati kami dengan berkat perlindungan, berkat kasih sayang, kasih setia-Mu, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengiring Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Lalu demikian halnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita terima berkat, kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ku